Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Januari 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Nana yang lagi di kafe sama Lula dan Pasha dan juga Dewa, Dewi dan Lucky di sini menerima telepon dari notarisnya Budiana, dan notarisnya Budiana juga dia ngomong kepada Nana suruh menghadap ke kantor karena ada wasiat dari Budiana masalah warisan Budiana. Lalu di sini Dewa juga sudah Nana menerima telepon dari notarisnya Budiana, dia juga ngomong kepada istrinya, pokoknya kita harus datang ke kantor notarisnya Budiana, apa yang mau dikatakan oleh dia, kata Dewa kepada Nana. Lalu Pasha juga dia sambil mengusap membersihkan air matanya Lula yang sangat sedih. Dia juga menyuruh Lula datang ke kantor notarisnya ibunya almarhum yaitu Budiana. Singkat cerita di sini terlihat di sini juga di sisi lain Balia yang lagi mewek di kamarnya, tiba-tiba dia juga teringat dia akan mencari cincinnya yang hilang. Dia juga pergi dari rumahnya Tante Merin tanpa sepengetahuan Tante Merin. Pas di luar dia juga lagi panik, lagi mencari-cari cincinnya yang hilang itu. Tiba-tiba dia menerima telepon dari notarisnya Pak Arman. Lalu Balia juga dia menerima telepon dari notarisnya Pak Arman, dan notarisnya Pak Arman juga dia ngomong kepada Balia, pokoknya ini ada wasiat dari almarhum Pak Arman, karena Balia tidak jadi mendonorkan ginjalnya untuk Budiana, tetap uang 2 miliar itu harus dikembalikan, kata notarisnya Pak Arman. Singkat cerita di sini juga Balia juga sangat panik, dari mana saya mendapatkan uang 2 miliar. Pas lagi panik dia menerima telepon dari temannya yaitu Rina. Lalu di sini dia juga mengangkat telepon dari sahabatnya itu yaitu Rina, dan di sini Rina juga ngomong kepada Balia, kamu masih menyanyi enggak Lia, kata Rina kepada Lia. Singkat cerita Mbak Rina juga di sini menceritakan semuanya bahwa ada joban di sebuah kafe, yaitu gajinya 10 juta sekali ngejob, kata Rina. Di sini juga Mbak Lia juga dia mikir dulu, dan di sini terlihat dalam batinnya, saya kalau sekali 10 juta pasti saya bisa kebayar utang itu kepada Pak Arman, kata batinnya Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga langsung mengangkat lagi telepon dari Mbak Rina, dan dia juga akan menyanyi di bar itu. Singkat cerita di sini juga Mbak Lia juga sudah teleponan sama Mbak Rina. Di sini dia juga berangkat untuk nyanyi di bar yang kata Mbak Rina itu. Lalu di sisi lain terlihat Nana, Lula, dan Pasha dan Dewa sampailah ke kantor notarisnya Budiana. Lalu notarisnya Budiana juga dia mengatakan bahwa ini ada wasiat warisan Pak Arman sama Budiana diserahkan semuanya kepada Lula, kata notarisnya Pak Arman sama Budiana mengatakan kepada Lula. Lula juga dia sangat kaget, dan dia juga ngomong kepada notaris itu, di sini kan anaknya Mama Diana itu bukan satu, ada 2 sama Kak Nana, kata Lula kepada notarisnya. Tapi di sini notarisnya juga ngomong lagi kepada Lula, ini cuma ada nama Lula, semua harta Pak Arman sama harta Budiana diserahkan kepada kamu Lula, kata notarisnya Budiana kepada Lula. Tapi di sisi lain terlihat Nana dalam batinnya, kok kenapa saya bukannya saya mau kebagian masalah warisan itu, tapi kok Mama tidak mengakui saya sebagai anaknya, kata batinnya Nana. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Nana dan menyadari Nana, dan di sini Nana juga ngomong kepada Dewa, saya bukannya mau masalah warisan itu Mas, tapi kok saya tidak diikuti tercantum di wasiat itu, kata Nana kepada Dewa. Lalu Lula juga dia sambil dia menangis sedih, saya tidak tahu apa-apa, kata Lula kepada Nana. Lalu notarisnya juga kepada Lula, sekarang bagaimana, silakan tanda tangan Lula, kata notarisnya Budiana. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Lula, ulah deh tanda tangin aja, kata Nana kepada Lula. Singkat cerita Lula juga mendatangi surat wasiat itu, warisan yang sudah diserenkan semuanya
kepada Lula. Tapi di sini terlihat Lula juga sudah menandatangani surat itu. Dia juga langsung sedih dan dia juga ngomong lagi kepada Nana, "Saya pokoknya tidak tahu menaukah masalah ini," kata Lula kepada Nana. Singkat cerita di sini Nana juga dia pergi dari kantor notarisnya itu dan terlihat sampailah ke rumahnya. Di sini Nana juga dia duduk di ruang tamu dan terlihat Dewa juga dia ngomongin Nana. Tapi Dewa juga dia ngomongin Nana dan Nana juga menjawab, "Saya bukan masalah tidak kebagian warisan, tapi saya kok apakah Mama tidak mengakui saya sebagai anaknya," kata Nana kepada Dewa. Pas lagi ngobrol Nana sama Dewa, tiba-tiba para buana mendengarkan permasalahan ini. Lalu Bupara juga menghampiri Dewa sama Nana. Terlihat dasar para buana dia ngomong sudah ngelantur kepada Nana. Tiba-tiba datangnya si Brokoko Kroni, si Biang Kerok sama si Nurus Tunyung, si Priska. Mereka juga dia ngomong kepada Nana. Di sini si Lipia juga ngomong kepada Nana, "Jangan-jangan kamu itu tidak diakui anak sebagai anaknya Budiana," kata si Nurus Tunyung, si Lipia. Ditambah-tambah lagi di sini para buana dia ngomong kepada Nana, "Jangan-jangan kamu itu sama kayak Pajar anak pungut," nah kata Bu Farah kepada Nana. Nana juga sontak di sini juga dia sangat kaget mendengar pembicaraan Bu Farah sama si Lipia. Terjadilah di sini Dewa juga marah kepada Bu Farah. Dewa juga langsung mengejar Nana dan Nana juga dia pergi dari hadapannya Bu Farah. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Tante Merin dia lagi menyiapkan makanan untuk Pak Pajar. Dia juga sambil dia ngomong dalam hatinya, "Pokoknya saya akan menyiapkan makanan ini untuk anak saya. Tapi saya jangan sampai Pajar tahu bahwa saya itu adalah ibu kandungnya dia," karena Tante Merin dalam batinnya. Lalu terlihat di sini juga Pak Pajar juga datang ke meja makan dan disuruh duduk oleh Tante Merin. Lalu Tante Merin juga dia pergi untuk memanggil Mbak Lia. Singkat cerita Tante Merin juga dia pulang lagi sudah dari kamarnya Mbak Lia dan dia juga ngomong kepada Pak Pajar bahwa Mbak Lia sudah tidak ada di kamar. Lalu di sini Pak Pajar juga menelepon ke kantor dan di kantor juga tidak ada Mbak Lia. Lalu di sini terlihat Pak Pajar juga menelepon Bajian. Pas di sini Bajian juga dia mengangkat telepon dari Pak Pajar dan di sini Bajian juga lagi di kafe. Lalu Pak Pajar juga menanyakan masalah Mbak Lia. Terlihat Bajian juga dia mengasih tahu bahwa Lia ada di sebuah kafe dan di sini Bajian juga dia video call sama Pak Pajar. Pas lagi Mbak Lia lagi menyanyi. Pak Pajar juga sama Tante Merin juga dia sangat kaget melihat Mbak Lia yang lagi menyanyi di bar. Lalu terlihat di sini Pak Pajar juga sama Tante Merin juga sangat-sangat benar-benar dia tidak menyangka bahwa Mbak Lia dia menyanyi di bar itu. Lalu singkat cerita Pak Pajar juga dia akan menyusul ke bar itu yang sudah dikasih alamatnya oleh Mbak Jihan. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Januari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balik lolobati soledat karena Mimin tos kabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.